Qalansuwatun TV. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruh. Syar'a lana al-a'yad wa afadha ilayna as-surur wa nawwara qulubal mu'minina binurit taqwa wal hubur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul ghafur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuhu. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa yang baru saya bacakan tadi disebut dengan khutbah hajah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah khutbah Jumat, khutbah dua Id, mengutus pasukan atau apa saja momen-momen kecuali beliau selalu memulai dan membuka khutbahnya dengan tadi, membacakan 3 ayat agar seluruh kaum muslimin patuh dan tunduk kepada Allah, tidak pernah takut dan tunduk kecuali kepadanya. Juga selalu mengingatkan agar seluruh kaum muslimin kembali kepada wahyu Al-Quran dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiku syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baik manusia ataupun sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian generasi setelahnya. Kemudian generasi setelahnya. Ahibati fillah, kurang lebih 1443 tahun yang lalu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan menggambarkan kepada kita bahwa antara generasi Nabi dan generasi setelahnya ada sebuah jarak. Ada sebuah jarak yang menghalangi, baik itu secara kualitas ibadah dan lain-lain sebagainya. Dan kurang lebih 1443 tahun jarak kita dengan generasi-generasi terbaik itu. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan memang ketika kita melihat kondisi kita hari ini, kita hidup dalam dunia yang bergerak cepat ke arah ketidakwarasan, sehingga orang-orang yang waras pada akhirnya dianggap tidak waras hanya karena mereka minoritas. Kita menyaksikan zaman di mana kaum muslimin betul-betul telah tercabut dari akarnya, sehingga merasa minder dengan agamanya sendiri dan lebih percaya kepada bukan dari kaumnya dibanding dari kaumnya sendiri, atau bahkan kepada Allah. Kita berada dalam zaman di mana kaum muslimin merasa berputus asa dan cenderung menyesuaikan diri dari keburukan daripada mengubah keburukan itu sendiri. Bukan hanya muslim yang putus asa. Melihat kondisi sekarang di mana umat Islam terpuruk hampir di berbagai bidang. Bahkan orang lain yang melihat dari luar kacamata Islam sangat memahami hal ini dan berpendapat bahwa tidak mungkin ada obat untuk mengobati luka kaum muslimin. Setidaknya itulah pendapat mereka dari luar kacamata Islam. Ahibati fillah, kebangkitan Islam bukanlah sebuah perkara yang utopis, melainkan sebuah kepastian. Dan kaum muslim selama ini justru tidak pernah memanfaatkan Islam kecuali hanya sebahagian. Keterpurukan dan ketertinggalan umat Islam dimulai ketika Islam sebagai pandangan hidup ditinggalkan oleh kaum muslimin yang silau dengan kebangkitan semu dunia barat. Aneh tapi nyata sekaligus fenomenal. Dalam satu sisi, suatu umat yang berada di tengah-tengah peradaban besar yang dibangun dalam hitungan abad, tiba-tiba dalam waktu singkat dapat bangkit dan mengungguli negara-negara adidaya. Kemudian tampil sebagai pemimpin konstelasi percaturan politik dunia. Dan ini adalah Islam. Imperium Persia di sebelah timur, dengan seluruh kejayaannya pernah menguasai wilayah yang sangat besar di dunia dan ditakuti karena pasukannya yang masif. Imperium Romawi di sebelah barat dengan kekuasaan yang tidak kalah luasnya dan juga disegani. Sementara suatu umat yang berada di antara Persia dan Romawi bangkit dalam waktu kurang dari 60 tahun, mampu menempatkan dirinya sebagai pemimpin, bahkan pada akhirnya dapat menaklukkan Persia dan Romawi
dan memberikan kesejahteraan melebihi apa yang pernah diberikan oleh kedua imperium tersebut. Adalah sebuah kewajaran bila imperium Persia dan Romawi itu besar dan menjadi adidaya, karena mereka berabad-abad mengasah semua itu. Namun aneh tapi nyata, di suatu umat yang paling terbelakang pada zamannya muncul dan menjadi pemenang. Tentu bukan umatnya yang menjadi sebab di balik kebangkitan ini, namun pasti ada di belakang umat ini yang mereka jadikan contoh dan panutan. Islamlah yang menjadi dasar di balik kebangkitan Islam di Jazirah Arab pada saat itu. Ahibati fillah, kita ingat dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan Islam di Madinah, yang mampu bertahan dengan segala keluar biasaannya. Dunia tidak bisa berbohong bahwa pada masa kemasan umat Islam, Kekhilafaan Abbasiyah dan Kekhilafaan Utsmaniyah menyatukan lebih dari sepertiga dunia. Kekuasaannya terbentang dari Andalusia hingga Nusantara, yang kekuatan laut maupun daratnya disegani. Dunia mengingat nama Muhammad Al-Fatih, pemimpin para pemuda yang kala itu belum genap berusia 21 tahun pada tahun 1453 menaklukkan kota Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur yang merupakan negara adidaya. Tertulis juga dalam catatan sejarah emas peradaban umat manusia. Karya-karya besar pemikir dan saintis muslim seperti Al-Khawarizmi dengan teori matematikanya, Al-Kindi dengan pemikirannya, Ibnu Sina dengan ilmu kedokteran dan kesusastraannya yang telah menulis asas pengobatan, serta Ibnu Al-Haythami dengan ilmu optiknya, dan Ibnu Khaldun dengan ilmu teori sejarahnya. Kita pun sering bertanya, kenapa pada satu masa ada umat yang begitu mulianya dengan Islam, namun pada saat yang lain dengan Islam yang sama justru terpuruk? Mengapa pada satu masa Islam datang dapat memberikan harapan dan inspirasi bagi umat yang lain, namun pada saat yang lain Islam dianggap rendah oleh umat yang lain? Pada satu masa Islam diingat sebagai sebuah peradaban terbesar dan termulia, memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya dalam bidang sains dan kesejahteraan umat manusia. Islam pada saat itu dikenal bukan hanya sebagai agama, tetapi inspirasi agung bagi umatnya dalam menorehkan catatan emas dalam sejarah peradaban umat manusia. Ahibati fillah, namun pada saat ini kebanyakan manusia tidak lagi mengingat Islam sebagai inspirasi yang membuat umatnya tegak di hadapan umat yang lain. Namun pada saat ini Islam dikenal sebagai umat pesakitan, umat yang terpuruk di berbagai bidang kehidupan, dan bahkan kita lihat seakan-akan umat Islam lupa akan jati diri mereka. Jelas sudah ada sesuatu yang hilang dari dalam diri Islam, sesuatu yang sengaja dihilangkan oleh orang-orang yang benci kepada Islam dengan segala daya dan upaya mereka. Sesuatu yang hilang inilah yang mengakibatkan fobia yang luar biasa kaum muslimin terhadap agamanya sendiri. Sesuatu yang hilang inilah yang mengakibatkan pengemban-pengemban dakwah Islam tidak berani menyuarakan suara Islam yang mulia. Sesuatu yang hilang ini pula lah yang mengakibatkan pemuda-pemuda Islam hidup tanpa tujuan yang jelas. Mereka menjadi ahli ibadah tanpa ilmu dunia, dan menjadi ilmuwan tanpa agama. Tertipu oleh paradigma berpikir yang diajukan oleh orang-orang yang benci kepada Islam.
yaitu ingin dunia, tinggalkan agama, ingin agama, tinggalkan dunia. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan sungguh orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian benar-benar mengikuti ajaran mereka. Ikhwatal iman, sungguh upaya dari mereka yang benci kepada Islam telah menemui keberhasilan mereka. Mereka telah berhasil membuat paradigma bahwa Al-Quran dan Sunnah bukanlah satu-satunya pedoman, sehingga mereka bisa membuat standar, aturan, nilai-nilai rendah kepada kaum muslimin. Mereka telah berhasil membuat propaganda bahwa pengemban dakwah Islam tidaklah profesional, sehingga kaum muslim yang tidak paham justru berpaling dari agama ini. Oleh karena itu, ahibati fillah, perlu mengembalikan sesuatu yang hilang ini kepada diri kaum muslimin, agar mereka sadar dengan identitas mereka yang sesungguhnya, agar mereka sadar dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan Islam sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi-generasi terbaik dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seharusnya kita mengatakan kepada mereka yang ragu akan kebangkitan Islam dan mereka yang menghalangi jalan-jalan dakwah untuk berkompromi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Katakanlah, apakah engkau yang lebih mengetahui dari Allah? Wa man azlamu, dan siapa yang lebih zalim, mimman katama syahadatan indahu minallah, daripada orang-orang yang menyembunyikan syahadah yang ada pada dirinya dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul ghafur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Thumma a'lamu fa inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bis salati was salami ala nabi wa lam yazal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyaihim minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وقلوب إخواننا العاملين داعين المجاهدين في سبيله وقلوب إخواننا العاملين داعين المجاهدين في سبيله وقلوب إخواننا العاملين داعين المجاهدين في سبيله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا اللهم أرشدنا اللهم سددنا اللهم قونا ولا تجعلنا من العاجزين ولا تجعلنا من العاجزين ووفقنا للعمل بما تحب وترضاه ووفقنا للعمل بما تحب وترضاه وجنبنا من الفتن والشبهات وجنبنا من الفتن والشبهات وحسن عاقبتنا في الأمور كلها وحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من هذ الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.